Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Eee, Pagi ini saya akan mengajarkan materi akuntansi keuangan lanjutan terkait dengan investasi saham, akuntansi dan pelaporan investor yang ada di bukunya BIMS ya. Oke, nah sebelum kita ke metode pencatatan dan lain sebagainya, teman-teman harus tahu. Tadi sebenarnya waktu di presentasi sudah disebutkan ya sedikit gitu ya, bahwa investor gitu ya, ketika dia mau melakukan atau menginvestasikan duitnya dalam bentuk saham, ini dia memiliki intention atau tujuan yang beda-beda. Ada yang dia tujuannya untuk apa? Untuk investment for return. Jadi, dia mau investasi untuk dapat, bagi hasil gitu kan. Atau untuk safety, cuman keamanan saja gitu kan. Atau yang ketiga untuk, perputaran, kas. Ada juga mereka yang pengen investasi dalam jumlah besar, pengen memiliki pengaruh di perusahaan tertentu. Dan yang terakhir adalah selain pengaruh ini tingkatannya lebih tinggi nih, dia pengen ngendaliin, pengen mengendalikan. Oke, kita next. Nah, di sini teman-teman bisa tengok ya, bisa tengok um, bagaimana sih tingkat pengaruh porsi kepemilikan saham. Nah, ini 50%, 20%, 20 sampai 50%, ini berarti apa? Tingkat berapa sih perusahaan itu memiliki atau beli saham di perusahaan tertentu. Nah, ketika dia porsi sahamnya itu adalah kurang dari 20%, maka dia kurang memiliki pengaruh yang signifikan. Ini match sesuai dengan buku BIMS maupun bukunya itu ya, Keso gitu ya. Kurang dari 20% berarti dia apa? Kurang signifikan, memiliki pengaruh yang kurang signifikan. Dia menggunakan apa? Fair value atau cost method. Nah, kemudian yang kedua, ketika dia porsi kepemilikannya adalah 20 sampai dengan 50%. Berarti dia apa? Dia menggunakan yang namanya equity method. Gimana Bu tingkat pengaruhnya? Oh, tingkat pengaruhnya dia berpengaruh saja. Ya, dia berpengaruh saja, berpengaruh. Dan yang terakhir, ketika suatu perusahaan beli saham di perusahaan tertentu lebih dari 50%, maka dia lebih tinggi ya. Dia tidak hanya memiliki pengaruh, namun dia juga sudah mengendalikannya. Sehingga ini hubungannya seperti induk dan anak. Dan ini bagian mana Bu dengan laporan keuangannya? Dia menggunakan consolidated financial statement atau laporan keuangan yang terkonsolidasi. Nah, investasi saham kurang dari 20%. Dia pakai apa sih? Oh, dia investasi awalnya dicatat sebesar harga perolehan. Harga perolehan itu apa, Bu? Gitu kan. Harga perolehan adalah harga yang pertama kali di ada nanti terbitkan kemudian kita beli, itu namanya harga perolehan. Ini dalam konteksnya investasi saham. Kemudian yang kedua adalah dikelompokkan sebagai trading securities atau available for sale securities. Pengelompokannya ini, teman-teman, ini biasanya waktu awal. Jadi waktu awal perusahaan memiliki intention tertentu dan dia mencatatnya juga saya mau nyatat sebagai apa nih? Mau trading atau mau available for sale securities. Jadi bisa milih dua, mau dia dikelompokkan sebagai trading securities atau dikelompokkan sebagai available for sale securities. Nanti efeknya di mana, Bu? Nanti efeknya teman-teman tengok di slide selanjutnya. Nah, kemudian yang tadi sudah saya bahas, tidak ada pengaruh signifikan, akuntansinya menggunakan cost method. Nah, ini ya, ini gambarnya saja. Nah, ini terkait dengan trading. Nah, ini masih di konteksnya yang saham kurang dari 20%, sekali lagi, tadi dikelompokkan menjadi dua. Mau milih pencatatannya sebagai trading atau sebagai available for sale securities. Nah, pengelompokannya ini ketika dia menjadi trading securities gitu ya.
Saham yang dimiliki investor ini diperjualbelikan apa? Untuk mendapatkan yang namanya capital gain. Dan kalau untuk available for sale, saham yang dimiliki investor akan dijual jika pihak investor menghendakinya. Nah, kita langsung ke pencatatannya saja biar teman-teman lebih paham. Nah, seperti ini. Ini contohnya adalah PT Semangat versus PT Jaya. Jadi ini PT Semangat beli 15% saham beredar milik PT Jaya dengan harga 5.000. PT Semangat mengklasifikasikan saham PT Jaya sebagai trading securities. Pada akhir tahun, nilai wajar saham menjadi $5.500. Nah, PT Jaya membayarkan dividen tunai $50 dan mengumumkan laba sebesar $90. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini mana sih yang menjadi harga apa? Nilai wajarnya atau harga wajarnya yang mana? Yang mana kelompok 2? Yuk kelompok 2, Mbak Alfi. Alfi Rahmalilah, coba Alfi Rahmalilah. Nggak ada yang tahu? Ini harga wajarnya yang mana? Kelompok 2? Yang $5.500. Masa yang 5.500? Jadi ini harga perolehannya itu yang 5.000. Yang 5.500 apa? Dia adalah nilai wajar. Kan ada tulisannya nih ya. Pada akhir tahun nilai wajar saham menjadi 5.500. Berarti ini apa? Nilai perolehannya adalah 5.000 dan nilai wajarnya adalah 5.500. Itu ya, jadi teman-teman harus belajar dulu nih, mana yang disebut dengan nilai wajar dan mana yang disebut dengan nilai harga wajar atau harga perolehannya gitu ya. Nah, kemudian adanya transaksi ini kita akan membuat jurnal seperti apa? Yang pertama, investment in trading sebesar 5.000. Ini dicatat sebesar apa? Sebesar harga perolehannya. Kemudian apalagi Bu? Kemudian cash sama dividen. Dicatat sebesar apa nih Bu? Dicatat sebesar proporsi kepemilikannya sebesar 15% dikalikan dengan apa? Berapa sih dividen yang akan dibayarkan, dividen tunainya? 15% dikalikan 50 sama dengan 7,5. Nah, ini yang akan di jurnal terakhir ini yang akan sebagai pembanding nih antara trading securities dan nanti yang kedua available for sale. Nah, untuk di trading securities maka jurnalnya adalah di investment in trading securities sama unrealized gain. Apa sih Bu bedanya nanti teman-teman saya ajarkan di slide berikutnya terkait dengan letak-letak. Kalau ini di mana, kalau yang satunya lagi di mana. Tuh ya. Jadi ingat-ingat ini boleh dicatat teman-teman kalau punya short memory karena kalau nggak dicatat nanti pasti besoknya nguap gitu ya. Oke, sekali lagi ini untuk apa? Trading securities. Kemudian selanjutnya ini model yang kedua atau pengelompokan atau pencatatan yang kedua. Available for sale securities. Jadi ada kasus ini sama, soalnya sama kayak tadi gitu ya. Harga perolehannya 5.000, nilai wajarnya 5.500, dividen tunainya $50 dan labanya $90. Nah, perbedaannya kedua jurnal ini sama, perbedaannya hanya di mana? Di yang sebelah ini. Coba perhatikan baik-baik, mana sih bedanya? Di sininya, di bagian kreditnya. Jika yang tadi di bagian kreditnya, dia dimasukkan ke unrealized gain di bagian profit. Kalau yang di sini, dia nanti akan dimasukkan ke bagian OCI, sama-sama unrealized increase ya, di bagian OCI. Apa Bu bedanya OCI dan yang tadi? Nih, ada di slide selanjutnya. Nah, letak OCI itu apa sih Bu? Other Comprehensive Income. Sekali lagi, OCI adalah Other Comprehensive Income. Jadi pendapatan laba gitu ya, laba komprehensif dari yang lain-lain. Jadi bukan dari kegiatan utama perusahaan. Nah, ini.
Letak OCI ketika saham dikategorikan sebagai trading itu dia ada di mana? Ada di other income. Ya, unrealized gain di sini, di bagian other income. Ini ketika dia dikategorikan sebagai trading. Letaknya di sini. Tapi ketika dia pengelompokannya ada di available for sale, gitu ya, dia letaknya ada di OCI yang bagian sini. Benar nggak ini? Other comprehensive income. Ini kan ada unrealized gain on available for sale securities. Dia letaknya ada di situ. Coba. Ini net income, kalau di sini other income. Nah, jadi kalau dia letaknya di OCI, dia ada di atasnya net income. Ya, bisa diperhatikan ya. Dia berada di atasnya net income. Ini kan di atasnya net income. Kalau yang di sini, dia ada di bawahnya net income. Di bawahnya net income. Bisa dipahami? Bisa terlihat di situ dengan jelas? Teman-teman? Bisa, Bu. Oke. Nah, setelah itu gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua apa, Bu? Investasi saham ketika dia memiliki proporsi 20 sampai dengan 50%. Dia investasi awalnya sama, dicatat pada harga perolehannya. Ya, ingat harga perolehan yang tadi ya. Kemudian dia pakainya apa, Bu? Pakainya equity method dan dia memiliki pengaruh yang signifikan. Kita langsung ke apa namanya ke nah ini hampir sama ya kayak tadi ya. Penerimaan dividen tunai dari investi akan dicatat sebagai pengurangan investasi. Kita langsung ke soalnya saja. Kita langsung ke soalnya saja. Contohnya adalah PT Semangat beli ya karena dia lebih dari 20%, dia belinya 30%. Saham beredar milik PT Jaya dengan harga berapa ini? Dengan harga 700 dolar, juta dolar. Nah, PT Semangat menggunakan akuntansi metode ekuitas untuk investasi saham PT Jaya. Nah, pada akhir tahun nilai wajarnya naik tuh, jadi 780 juta dolar. PT Jaya membayarkan dividen tunai 50 juta dolar dan mengumumkan laba 90 juta dolar. Nah, ini gimana sih Bu cara nyatetnya ketika ada soal seperti ini? Maka pencatatan yang pertama adalah ingat tadi ya di aturannya bahwa investment harus dicatat sebesar harga perolehannya. Harga perolehannya berapa Bu? Harga perolehannya, sorry ini typo ya, harusnya 700 juta. Ya ini nanti typo ya, ini harusnya 700 juta. Sorry, tadi 700 juta. Ini harusnya di sini 700 juta dan ini 780. Ini isinya 700 juta. Kemudian yang untuk ketika ada dividen, gimana Bu nyatetnya? Ketika ada dividen, maka pencatatannya ini tidak lagi sebagai dividen, tapi dia akan dicatat di kreditnya di bagian investment in Agora. Sebesar berapa Bu? Sebesar proporsi kepemilikannya 30% dikalikan dengan 50 juta. Hasilnya adalah 15 juta dolar. Nah, untuk yang terakhir, catatan yang terakhir, ya sekali lagi ini ketika pencatatan ketika perusahaan memiliki proporsi saham 20 sampai dengan 50%. Maka pencatatan yang terakhir ada di investment in Agora. Sebesar berapa, Bu? 30%. Tapi tidak lagi dari selisihnya, tapi ini dari labanya. Labanya berapa? 90 juta. Maka 30% dikalikan 90 juta, hasilnya adalah 27 juta. Itu kelompok yang kedua. Sekarang bagaimana Bu, ketika investasi sahamnya itu lebih dari 50%? Maka akan dicatat pada harga atau nilai wajarnya, ya. Tidak lagi dicatat menggunakan harga perolehan. Dikelompokkan sebagai apa? Trading securities sama ya atau available for sale securities. Ya, ini yang sesuai dengan PSAK 50 dan 55. Nah,
menggunakan cost method atau metode ekuitas. Ya, investor ini bersifat mengendalikan di investinya. Jadi investi itu orang yang kita beli saham namanya investi, ya. Investor tuh ya orang yang menanamkan saham namanya investor gitu ya. Nah, ini dan investor tuh wajib membuat yang namanya laporan keuangan konsolidasi. Nah, jurnalnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti ini ya. Cara menjurnalnya. A, beli 60% saham beredar milik PT Agora dengan harga 900 juta. A bertujuan untuk mengendalikan PT Agora. Nah, pada akhir tahun nilai wajar saham menjadi 950 juta. Nah, PT Agora nih bayar nih dividen sebesar 50 juta dan mengumumkan laba sebesar berapa? 80 juta. Maka yang dicatat itu yang seperti apa? Maka yang dicatat adalah investment in PT Agora sebesar 900 juta, kasnya 900 juta, dan untuk dividennya adalah sebesar 30 juta. 30 juta dapatnya dari mana? 60% dikalikan dengan 50 juta.